Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azara Dewi dengan NIM 25020102073, mata kuliah pengantar bisnis kelas MJ 203. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu 100% progress project proposal rencana peluang bisnis Tempe Mastera. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan perencanaan usaha yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan dengan progres proyek yang sudah dilakukan, mulai dari melihat peluang pasar, melakukan komunikasi dengan konsumen, menemukan peluang pasar MBG, menyesuaikan produk, sampai pada realisasi penjualan. Baik, yang pertama, tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang sudah menjadi bagian dari konsumsi masyarakat sehari-hari. Nah, selain memiliki harga yang relatif terjangkau, tempe juga merupakan sumber protein nabati dan dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Kondisi tersebut membuat usaha tempe memiliki peluang yang cukup besar karena permintaannya relatif stabil. Target pasarnya juga cukup luas, mulai dari rumah tangga, warung makan, pedagang, UMKM kuliner, hingga peluang pasar dari program makan bergizi gratis. Berdasarkan peluang tersebut, kami mengembangkan tempe Mastera ini dengan fokus pada produk yang berkualitas, higienis, segar atau baunya tidak tengik, dan harganya tetap terjangkau. Usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tapi yang diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan membuat terbukanya peluang kerja. Tempe Mastera merupakan usaha yang bergerak dalam produksi dan pemasaran produk pangan berbasis kedelai, khususnya tempe. Bentuk usaha yang direncanakan adalah usaha mikro dengan kepemilikan perorangan. Artinya kegiatan usaha dimiliki dan dikelola secara langsung oleh pemilik. Visi dari Tempe Mastera ini adalah menjadi produsen tempe berkualitas yang sehat, higienis, dan dipercaya masyarakat. Sedangkan misi usaha meliputi menghasilkan tempe yang berkualitas, menjaga konsistensi rasa dan kualitas, memberikan harga yang terjangkau, serta meningkatkan konsumsi pangan lokal yang sehat. Untuk tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan pasar lokal, memperoleh keuntungan secara berkelanjutan, dan membuka lapangan pekerjaan. Baik, produk utama yang ditawarkan oleh tempe Mastera adalah tempe daun dan tempe plastik. Tempe daun ini menggunakan daun sebagai pembungkus, sehingga memberikan aroma dan cita rasa yang khas. Nah, sedangkan tempe plastik memberikan kemasan yang lebih praktis dan dapat tersedia dalam berbagai ukuran. Produk ini dipilih karena tempe memiliki permintaan yang tinggi yang relatif stabil. Selain dikonsumsi oleh rumah tangga, tempe juga digunakan oleh warung makan, pedagang gorengan, dan pelaku usaha kuliner. Dari sisi konsumen, manfaat yang ditawarkan adalah produk pangan sumber protein nabati dengan harga yang terjangkau, mudah diolah, serta diproduksi dengan memperhatikan kebersihan dan kualitasnya. Selanjutnya peluang bisnisnya. Usaha tempe ini memiliki peluang karena tempe merupakan salah satu pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pasarnya tidak hanya berasal dari rumah tangga saja, tapi juga berasal dari berbagai usaha kuliner yang menggunakan tempe sebagai bahan bakunya. Nah, selain itu terdapat peluang baru dari program makanan bergizi gratis atau MBG yang membuka kemungkinan adanya permintaan produk pangan dalam jumlah yang tertentu. Dari sisi kebutuhan konsumen, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tapi juga memperhatikan
kualitas, kebersihan, kesegaran, dan juga kesesuaian produk dengan kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, usaha tempe Mastera berusaha memberikan produk yang tidak hanya terjangkau, tapi juga berkualitas dan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar. Kondisi persaingan dalam usaha tempe tergolong cukup tinggi karena terdapat banyak produsen lokal yang menjual produk yang serupa. Dalam kondisi tertentu, usaha tempe dapat memiliki captive market, misalnya ketika sudah memiliki pelanggan tetap seperti warung makan atau pelanggan yang melakukan pemesanan rutin. Nah, namun usaha tempe juga menghadapi buyer market karena konsumen memiliki banyak pilihan produsen. Oleh karena itu, tempe Mastera perlu memiliki keunggulan melalui kualitas produk yang konsisten, bersih, harga yang kompetitif, kemasan yang baik, dan pelayanan distribusi yang tepat waktu. Dengan demikian, konsumen memiliki alasan untuk memilih produk Mastera dibandingkan produk pesaing. Target pasar tempe Mastera meliputi rumah tangga, warung makan, pedagang, pasar tradisional, UMKM kuliner, dan peluang pasar MBG. Dalam positioning, usaha ini diarahkan sebagai niche atau pengisi ceruk pasar, yaitu dengan memberikan fokus pada produk tempe yang segar, higienis, berkualitas, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada tahap awal, usaha berfokus pada pasar lokal terlebih dahulu, kemudian secara bertahap memperluas jaringan pelanggan dan distribusi. Nah, untuk mendukung posisi tersebut, kami menggunakan strategi pemasaran melalui marketing mix atau 4P. Produk, price, place, dan promotion. Selanjutnya, Tempe Mastera juga memperhatikan produk life cycle atau siklus kehidupan produk. Nah, pada tahap perkenalan, fokus utama adalah memperkenalkan produk kepada konsumen. Pada tahap pertumbuhan, usaha diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi. Pada tahap matang, fokusnya adalah mempertahankan kualitas dan loyalitas pelanggan. Jika memasuki tahap jenuh, usaha perlu melakukan inovasi produk, kemasan, maupun strategi pemasaran. Sedangkan jika terjadi penurunan permintaan, perusahaan perlu melakukan pengembangan agar produk tetap dapat bertahan di pasar. Nah, setelah menjelaskan rencana bisnis, selanjutnya saya akan masuk ke bagian progress project. Pada tahap ini, progress project Tempe Mastera sudah mulai diterapkan secara nyata dan tidak hanya berhenti pada perencanaan saja. Progres yang dilakukan dimulai dari survei dan komunikasi dengan konsumen, kemudian menemukan peluang baru dari pasar MBG, mengetahui kebutuhan produk, lalu melakukan penyesuaian produk sampai pada realisasi penjualan. Jadi bagian ini menunjukkan bagaimana rencana bisnis yang dibuat sebelumnya mulai diuji dan diterapkan pada kondisi pasar yang sebenarnya. Salah satu progres yang telah dilakukan adalah melakukan survei dan komunikasi dengan calon konsumen. Nah, dalam prosesnya penawaran kepada calon konsumen MBG dilakukan secara langsung dari proses komunikasi. Nah, untuk di slide ini, jadi perkembangan target pasar ini sebelum survei, target pasar utamanya hanya rumah tangga, tempat atau warung makan, pedagang gorengan, dan UMKM kuliner. Nah, tapi setelah survei, ditemukan peluang baru melalui program makanan bergizi gratis yang baru dimulai tahun ini. Nah, target
pasar bertambah luas sesuai kebutuhan konsumen. Karena MBG ini cukup banyak ya sekarang. Baik, yang selanjutnya progres pemasaran. Nah, strategi pemasaran diarahkan tidak hanya kepada konsumen akhir, tapi juga calon mitra yang membutuhkan produk dalam jumlah dan spesifikasi tertentu. Penawaran kepada calon konsumen MBG dilakukan secara langsung. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari proses komunikasi tersebut ditemukan peluang kebutuhan tempe untuk MBG dan diperoleh informasi yang mengenai kebutuhan dari berat produk. Untuk progres operasionalnya, operasional kan meliputi pengadaan kedelai, pengolahan fermentasi, pengemasan, dan distribusi. Nah, untuk kebutuhan MBG, konsistensi berat dan ukuran menjadi lebih penting. Kapasitas produksi dan ketepatan waktu distribusi perlu disesuaikan lagi dengan jumlah pesanan. Sedangkan untuk pengembangan operasional diarahkan pada efisiensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan masing-masing segmen pasar. Baik, selanjutnya progres keuangan penjualan EBG. Jadi ini sebagai contoh saja dari penjualan yang sudah terjadi. Nah, untuk penjualan yang telah dilakukan eh, baru-baru ini yaitu 156 pieces tempe dengan harga jual yaitu 5.000 per pieces. Eh, jadi, jadi jika dihitung 156 pieces dikalikan 5.000 rupiah menghasilkan total biaya 780.000 dengan modal produksi itu hanya 420.000. Nah, biaya tenaga kerjanya eh, per 4 tempe ini kan 1.000. Jadi dari 156 itu berarti biaya tenaga kerjanya itu 39.000. Jadi modal ditambah biaya tenaga kerja yaitu 459.000. Jadi keuntungannya 780 dikurangi 459 yaitu 321.000 dengan margin keuntungan sekitar 41,15% dari penjualan. Baik, berikut merupakan hasil survei dan komunikasi pasar. Komunikasi dengan calon konsumen dilakukan secara langsung. Eh, Ditemukan peluang kebutuhan produk untuk MBG, yaitu dengan kebutuhan produk kurang lebih 500 gram per piecesnya. Selanjutnya, ini merupakan realisasi produknya untuk yang di sebelah kiri atau di keranjang merah itu, yaitu proses pembuatannya. Salah satu tahapan proses pembuatannya. Untuk yang di keranjang hijau itu adalah tempe yang siap dikirim ke MBG. Baik, selanjutnya dari progres yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat kami evaluasi. Eh, Ditemukan peluang baru pada pasar MBG yang sebelumnya menjadi fokus utama. Produk perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, terutama berat, ukuran, kualitas, dan ketepatan distribusi. Untuk realisasi penjualan sebanyak 156 pieces, kami mendapatkan pengalaman dalam mengelola produksi, menentukan harga, menghitung biaya, dan melihat keuntungan secara nyata. Dengan demikian, proyek ini memberikan pengalaman bahwa menjalankan bisnis tidak hanya dengan membuat perencanaan saja, tapi juga harus melakukan pengujian dan evaluasi berdasarkan kondisi pasar yang sebenarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa rencana pengembangan untuk tempe Mastera. Pertama, meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap agar mampu memenuhi permintaan yang lebih besar. Kedua, menjaga konsistensi kualitas dan kebersihan produk. Ketiga, memperluas jaringannya. Selain itu, pemasaran melalui media sosial dan promosi langsung juga akan terus dikembangkan. Contohnya, kami sudah mengembangkan promosi melalui Instagram. Nah, dengan pengembangan tersebut diharapkan tempe Mastera ini tidak hanya mampu melakukan satu kali penjualan saja, tapi dapat mengembangkan pasar dan pelanggan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, tempe Mastera merupakan peluang bisnis yang memiliki prospek karena tempe merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan proyek yang telah dilakukan, kami tidak hanya membuat perencanaan bisnis saja, tapi juga sudah melakukan survei dan komunikasi pasar. Dan akhirnya menemukan peluang MBG. Nah, untuk MBG ini mempunyai kebutuhan tempe per picisnya yaitu sekitar 500 gram. Lalu kita melakukan penyesuaian produk dan merealisasikan penjualannya. Untuk yang terakhir kali yaitu untuk MBG-nya pesan 156 pieces. Tapi kebetulan MBG ini tiap 2 hari kan membutuhkan tempe. Jadi kami tiap 2 hari memberikan pesanan, membuatkan pesanan untuk MBG sebanyak 156 pieces. Nah, dari 156 pieces itu diperoleh total penjualan kan sebesar 780 dan keuntungan 321. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dari proyek ini kami mendapat pengalaman bahwa peluang bisnis harus terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perlu diuji melalui pelaksanaan secara nyata. Baik, demikian presentasi proyek proposal rencana peluang bisnis Tempe Mastera. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.